Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal untuk sesi kali ini, soal nomor 851 sampai soal 900. Seperti biasa, instruksi, saya bacakan soal, Anda jawab, sediakan alat tulis, ballpoint dan kertas. Kemudian setelah selesai video ini di soal 900, setelah selesai Anda langsung ke deskripsi dari video ini untuk koreksi jawaban Anda, berapa jawaban salah, berapa jawaban benar. Tinggalkan chat di kolom komentar berapa skor Anda. Penghitungan skor Anda 2 kali dari jumlah jawaban benar. Jika 50 soal Anda benar dari 50 soal yang diujikan, maka 2 kali 50 skor Anda 100. Dan tanpa perlu lama-lama lagi, saya langsung ngajak ke soal. Kita bacakan, saya bacakan soal, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawab apakah pilihan Anda A, B, C, D ataupun E merupakan jawaban paling tepat bagi Anda. Silakan fokus dan soal akan saya mulai. Adapun di bawah ini yang bukan merupakan peserta pemilu yang lolos dalam ambang batas parliamentary threshold adalah A. Gerindra dan PKS, B. PKB dan PDIP, C. Golkar dan Demokrat, D. Perindo dan Hanura, E. PAN dan P3. Silakan jawab soal tersebut. Kuncinya partai parliamentary threshold. Apakah jawaban A, B, C, D? 3 detik untuk menjawab dipergunakan, saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 852. Dalam pasal 2 Undang-Undang 7 2017 yang termasuk asas pemilu adalah A. Langsung bebas dan akuntabel, B. Bebas rahasia umum, C. Profesional, efisien dan rahasia, D. Langsung bebas dan transparan, E. Langsung bebas dan objektivitas. Silakan jawab soal tersebut. Tentukan pilihan Anda. Saya hitung 3 detik. Waktu Anda untuk menjawab 3 detik. Saya mulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 853. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu dan KPU dan KPI, D. Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, D. Benar semua. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 854. Pemilih dari pemilihan luar negeri masuk dalam dapil A. Dapil Banten 2, B. Dapil DKI Jakarta 1, C. Dapil DKI Jakarta 2, D. Dapil Banten 1, E. Semua jawaban salah. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 855. Struktur kelembagaan di KPU secara berjenjang ke bawah adalah A. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS. B. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, KIP Aceh. C. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PP Distrik, PPS, KPPS. D. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, Pengawas TPS. E. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 856. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna asas yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Silakan jawab soal tersebut.
3 detik waktu Anda pergunakan untuk menjawab. 3 detik saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 857. Adapun penyelenggara pemilu yang bekerja di TPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah: A. Saksi dan pengawas TPS. B. KPPS dan saksi. C. KPPS dan PPS. D. PPK dan KPPS. E. KPPS dan pengawas TPS. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Persilakan hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 858. Data pemilu dimutakhirkan secara faktual ke lapangan oleh: A. Pantarli. B. Pengawas desa. C. KPPS. D. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. E. Badan Pusat Statistik. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Saya hitung segera. 3 detik dari sekarang dimulai. 1, 2, 3. 859. Jumlah anggota KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara adalah sebanyak: A. 7 orang. B. 5 orang. C. 3 orang. D. 9 orang. E. 11 orang. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 860. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara berjumlah: A. 1 orang setiap desa atau kelurahan. B. 7 orang setiap TPS. C. 2 orang setiap TPS. D. 3 orang setiap desa atau kelurahan. E. 5 orang setiap desa atau kelurahan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai. 1, 2, 3. 861. Ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 mensyaratkan tentang batas presidensial threshold adalah: A. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. B. Perolehan kursi paling sedikit 25% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. C. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. D. Perolehan kursi paling sedikit 25% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota sebelumnya. E. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab. 3 detik segera dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 862. Pernyataan berikut ini yang tidak benar terkait partai lokal adalah: A. Partai lokal hanya ada di Aceh. B. Partai lokal hanya ikut dalam pembagian kursi di DPR Aceh dan kabupaten kota di Aceh. C. Partai lokal juga terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat. D. Partai lokal tidak memiliki kursi di Senayan. E. Verifikasi parpol terhadap partai lokal hanya dilakukan di Provinsi Aceh. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu bagi Anda untuk menjawab.
Anda pergunakan 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 8, 6, 3. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Surat suara, B. Tinta, C. Sampul kertas dan segel, D. Kotak suara dan bilik suara, E. Obeng untuk mencoblos. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 864. Panitia pemilihan kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. KPU Kabupaten Kota, B. Sekretaris Jenderal KPU RI, D. Sekretaris KPU Kabupaten Kota, C. Kepala Sekretariat KPU Provinsi, E. Bupati. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 865. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan panitia pemilihan kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka untuk sementara dilaksanakan oleh A. KPU, B. Bawaslu Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. Sekretaris KPU Provinsi, E. Kejaksaan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 866. Pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dilaksanakan oleh A. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, B. Panwaslu kelurahan atau desa, D. PPK kecamatan, D. Bawaslu Kabupaten Kota, E. Sukarelawan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 867. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 868. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu adalah A. Peserta pemilu, B. Pemerintah daerah, C. Petugas kampanye, D. Pengawas pemilu, E. Komisi penyiaran. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut selama 3 detik. 3 detik hitungan mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 869. Pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada A. 17 Januari 2024, B. 17 Februari 2024, C. 14 Januari 2024, D. 14 Februari 2024, E. 17 Maret 2024. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 870. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. Kelompok penyelenggara pemungutan suara, B. Panwaslu kelurahan desa, C. Panitia pemilihan kecamatan, D. Bawaslu kabupaten kota, E. Sukarelawan.
Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 871. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 4 2008, C. Undang-Undang Nomor 5 2013, D. Undang-Undang Nomor 7 2017, E. Undang-Undang 10 2016. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut ke soal 872. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu adalah A. Peserta pemilu, B. Pemerintah daerah, C. Petugas kampanye, D. Pengawas pemilu, E. Komisi penyiaran. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik kembali Anda gunakan untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 873. Sekretariat PPK dipimpin oleh A. Sekretaris PPK, B. Ketua Panwaslu Kecamatan, C. Anggota PPK Kecamatan, D. Sekretaris Jenderal Bawaslu, E. Benar semua. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 874. Yang berhak untuk memilih adalah A. Telah genap berusia 21 tahun, B. Telah genap berusia 17 tahun, C. Sudah dewasa dan cukup usia, D. Berusia 30 tahun. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. 875. Yang lanjut kita ulang 874. Maaf. Yang berhak untuk memilih adalah A. Telah genap berusia 21 tahun, B. Telah genap berusia 17 tahun, C. Sudah dewasa dan cukup usia, D. Berusia 30 tahun, E. Berusia 28 tahun. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda diberikan 3 detik untuk menjawab. 3 detik mulai hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut ke soal 875. Pemilihan tahun 2024 dilaksanakan pada pemilihan A. 27 November 2024, B. 17 November 2024, C. 7 November 2024, E. 27 Oktober 2024, D. 27 Oktober 2024, E. 7 Oktober 2024. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda menjawab 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. 876. Yang bukan kewenangan PPK panitia pemilihan kecamatan dalam tahapan pemilu berikut adalah yang bukan A. Tahapan pemutahiran data pemilih, B. Tahapan rekapitulasi suara, C. Tahapan pencalonan, D. Tahapan pemungutan suara, E. Tahapan distribusi logistik. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 877. Anggota panitia pemilihan kecamatan berjumlah A. 3 orang, B. 7 orang, C. 4 orang, D. 9 orang, E. 5 orang. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda pergunakan untuk menjawab dihitung mulai dari sekarang. 1 2
3. Lanjut soal 878. Hasil kegiatan rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan dituangkan dalam A. Formulir DA, B. Formulir DB, C. Formulir DC, D. Formulir DD, E. Formulir DF. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 879. Potensi permasalahan dalam pendaftaran pemilih adalah kecuali A. Pemilih ganda, B. Pemilih berumur 17 tahun, C. Pemilih fiktif, D. Anggota Polri aktif, D. Anggota TNI aktif. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 880. Fokus pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah A. Akurasi data pemilih, B. Pelibatan RW, C. Pelibatan RT, D. Pelibatan tokoh masyarakat, E. Akurasi data penduduk. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab, pergunakan hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 881. Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu adalah A. Jujur, adil, mandiri, dan berkepastian hukum, B. Jujur, adil, mandiri, dan langsung, C. Adil, jujur, adil, mandiri, dan umum, D. Jujur, adil, mandiri, dan rahasia, E. Jujur, adil, umum, dan berkepastian hukum. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 882. Pada pemilu tahun 2019 ada beberapa jenis surat suara di TPS. A. 3, B. 4, C. 2, D. 4, E. 5. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 883. Perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh lembaga yaitu A. PT UN, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Badan Pengawas Pemilu, E. Sentra Penegakan Gakumdu atau Sentra Gakumdu. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 884. Jumlah anggota KPU provinsi adalah sebanyak A. 5 atau 7 orang, B. 3 atau 5 orang, D. 7 atau 9 orang, E. 3 atau 7 orang, E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan 3 detik untuk menjawab, hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 885. Provinsi ke-34 di Indonesia adalah A. Banten, B. Sulawesi Barat, C. Bangka Belitung, D. Kalimantan Utara, E. Maluku Utara. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 886. Berikut ini yang termasuk dalam 4 pilar kebangsaan adalah A. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. NKRI, D. Undang-Undang Dasar 45, E. Benar semua. Silakan jawab soal tersebut.
3 detik waktu Anda untuk menjawab, hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 887. Pada pemilu 2019, jumlah daerah pemilihan di Indonesia untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah sebanyak A. 34 dapil, B. 24 dapil, C. 44 dapil, D. 54 dapil, E. 64 dapil. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab, hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 888. Pada pemilu 2019, jumlah daerah pemilihan di Indonesia untuk anggota DPR RI adalah sebanyak A. 70 dapil, B. 75 dapil, C. 80 dapil, D. 85 dapil, E. 90 dapil. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Anda pergunakan hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 889. Pada pemilu tahun 2019, jumlah anggota DPR RI adalah sebanyak A. 675, B. 875, C. 775, D. 475, E. 575. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 890. Partai berikut ini yang pertama sekali ikut berkontestasi pada pemilu 2019 adalah A. Nasdem dan Perindo, B. Hanura dan Perindo, C. PSI dan Hanura, D. Nasdem dan Hanura, E. PSI dan Perindo. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik. Hitung 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 891. Yang tidak termasuk tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap, B. Kampanye, C. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon, D. Pembentukan daerah pemilihan, E. Jawaban A, B, C, dan D semua salah. Silakan jawab soal tersebut. Selama kurang lebih 3 detik Anda pergunakan waktu untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 892. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 893. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus A. Menjadi anggota parpol, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Bukan anggota TNI atau parpol atau Polri, D. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya, E. Memilih kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda diberikan adalah selama 3 detik untuk menjawab. Hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 894. Peraturan terkait pelaksanaan pemutahiran pendaftaran pemilih ditetapkan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. Panitia Pemilihan Kecamatan, E. Panitia Pemungutan Suara. Silakan jawab soal tersebut.
3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 895. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Panitia pemilu telah siap. B. Hari libur atau hari yang diliburkan. C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh. D. Sudah ada keputusan KPU untuk melakukan pemilu. E. Sudah ada keputusan presiden untuk melakukan pemilu. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3, 8, 9, 6. Yang bukan bagian dari penyelenggara pemilu adalah A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. B. Komisi Pemilihan Umum. C. Badan Pengawas Pemilu. D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. E. Komisi Independen Pemilu Aceh. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 1, 2, 3, 8, 9, 7. Yang bukan merupakan tujuan dibentuknya partai politik secara garis besar adalah A. Agregasi kepentingan. B. Sosialisasi program kerja. C. Untuk mencegah kekosongan kepemimpinan. D. Pendidikan politik. E. Rekrutmen kader. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 898. Partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki nomor urut 1 atas nama Jokowi dan Maruf pada pemilu 2019 adalah apakah A. PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura. B. PDIP, PKB, Golkar, P3, Gerindra. C. PDIP, PKB, Golkar, P3, dan PAN. D. PDIP, Demokrat, Golkar, P3, Hanura. E. PDIP, PKB, Golkar, P3, Demokrat. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 899. Partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pemilu 2019 adalah A. Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. B. PDIP, Demokrat, Golkar, P3, dan Hanura. C. Gerindra, PKS, Golkar, dan PKB. D. PKB, PKS, Golkar, dan Demokrat. E. Gerindra, Nasdem, PAN, dan Demokrat. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab soal dimaksud. Hitungan 3 detik segera dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal terakhir untuk sesi kali ini 900. Sebelum lahirnya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur penyelenggara pemilu diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Silakan jawab soal 3 tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik segera dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3.
Demikianlah kita akhiri untuk sesi kali ini. 851 sampai 950 soal telah kita bacakan. Silakan koreksi jawaban Anda berdasarkan deskripsi video ini. Tuliskan skor Anda pada komentar, yaitu 2 kali dari jumlah soal benar merupakan skor Anda. Jangan lupa untuk tetap saksikan video-video kita berikutnya. Kita akan lanjut lagi soal nomor 901 sampai 950. Ikuti terus channel kita di kanal Sukses 16. Like, subscribe, komen, share, dan berikan kritik, saran, masukan untuk pengembangan perbaikan channel ini video-video kedepannya. Dan jangan lupa untuk terus berlatih. Semoga sukses persiapan Anda nantinya pada waktu mengikuti CAT ataupun ujian tulis penerimaan calon anggota KPU, baik provinsi, kabupaten, kota, Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panwascam, panwas desa kelurahan, ataupun petugas di TPS. Saya akhiri video kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat.